Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita berasal dari kitab Daniel pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-19. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami, dengan berbalik dari segala kesalahan kami, dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat, dan memasyurkan nama-Mu seperti pada hari ini. Kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami, dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi cela bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya. Dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu, demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah. Bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Dua dari beberapa faktor yang menjadi penghalang terbesar manusia untuk mengalami perkembangan dalam hidupnya adalah keengganan untuk mengevaluasi diri dan keengganan untuk mengalami perubahan. Kedua hal tersebut idealnya menjadi satu bagian dan tidak dapat dilepaskan satu dari yang lain. Sebuah evaluasi idealnya disertai dengan perubahan atau tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut, sehingga tercipta langkah konkret yang berdampak baik. Namun, tidak banyak manusia yang bersedia melakukan keduanya, atau bahkan salah satu di antaranya. Hal ini secara khusus muncul pada seorang yang terlalu cepat puas diri dan cenderung menganggap dirinya selalu benar. Pengakuan yang Daniel sampaikan pada ayat 13 cukup menampilkan keengganan bangsa Israel dan leluhur mereka untuk melakukan kedua hal tersebut, evaluasi dan perubahan di hadapan Allah. Itulah sebabnya Daniel berkata, "Kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu." Kata berbalik pada ayat tersebut ditulis dalam akar kata Ibrani syub, yang juga dapat dimaknai sebagai bentuk pertobatan. Seseorang yang melakukan syub berarti ia mengubah arah atau tujuannya. Di dalam hidup beriman, seseorang yang bertobat atau melakukan syub berarti ia sudah menyadari terlebih dahulu bahwa ia mengarah ke tujuan yang salah, sehingga ia perlu mengubah arah gerak hidupnya. Tujuan hidup yang semula tidak tertuju kepada Allah perlu diubah menuju Allah melalui kebenaran yang bersumber dari Sang Allah itu sendiri. Sahabat Alkitab, kita adalah manusia yang bertumbuh dan berkembang, tidak hanya secara fisik, kognitif dan emosional, melainkan juga secara spiritual. Namun, tumbuh kembang iman menjadi hal yang tidak jarang terluput dari perhatian manusia, termasuk kita sebagai umat Tuhan. Kita perlu menghindari perasaan puas diri dalam hidup beriman dan keengganan untuk berubah hanya karena merasa sudah menjadi baik. Seberapa rajin pun kita dalam menunaikan ritus-ritus keagamaan atau memenuhi tugas dan fungsi pelayanan, kita tetap memerlukan momen
untuk mengevaluasi diri dan berkomitmen untuk terus mengalami perubahan di dalam Tuhan. Hal itu diperlukan agar hati, pikiran, dan hidup kita selalu bergerak ke arah yang benar, yakni Tuhan, bukannya tersesat tanpa kita sadari. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dan bentuklah kami untuk menjalani keseharian kami sebagai umat Tuhan yang selalu bersedia mengevaluasi diri kami setiap tingkah laku kami, sehingga kami pun mampu menyadari segala kesalahan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Dan mampukanlah kami untuk mengalami perubahan di dalam Engkau, sehingga hidup kami selalu bergerak menuju dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang kebenaran hidup kami berdoa dan memohon. Amin.